Empat pelaku penculikan Kepala Cabang BRI yang jasadnya ditemukan di kawasan Cikarang, Jawa Barat telah ditangkap oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sementara 1 orang lainnya diamankan di Bandara NTT. 4 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap M. Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Serang Baru, Kabupaten Bekasi, ditangkap oleh tim Resmo Polda Metro Jaya pada Kamis malam di lokasi yang berbeda. 3 pelaku berinisial AT, RS, dan RAH diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial RW diamankan setelah mendarat di Bandara NTT dan langsung dibawa ke Jakarta. Keempatnya kemudian ditahan di Polda Metro Jaya. Aksi keempatnya saat menculik korban sempat terekam kamera CCTV di salah satu mal di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat penculikan terjadi, korban hendak menuju mobilnya yang terparkir, namun dihadang dan dibawa masuk ke dalam mobil para pelaku yang terparkir di samping mobil korban. Jasad korban kemudian ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, suasana haru dan isak tangis mewarnai pemakaman Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu BRI di TPU Situ Gede, Kota Bogor, Jawa Barat. Keluarga mendesak polisi untuk menangkap pelaku dan menghukum mereka seberat-beratnya. Suasana haru dan isak tangis mewarnai pemakaman Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih, yang dikebumikan di TPU Situ Gede, Kota Bogor, Kamis malam. Pemakaman dihadiri ratusan rekan kerja dan kerabat yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di mata rekan dan kerabat, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan bertanggung jawab. Terkait kematian sang suami yang diduga akibat penculikan dan pembunuhan, istri korban mendesak polisi mengungkap kasus, menangkap para pelaku, dan menjatuhi mereka dengan hukuman seberat-beratnya. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Itu aja sih. Indikasi almarhum jadi korban penculikan dan pembunuhan dikuatkan dengan rekaman CCTV yang sudah dikantongi polisi. Dari rekaman CCTV, korban yang hendak masuk ke dalam mobilnya berwarna hitam tiba-tiba disergap oleh 2 orang yang keluar dari mobil berwarna putih yang sengaja diparkir di samping mobil korban. Ia kemudian dipaksa untuk masuk ke dalam mobil para pelaku. Saat hendak masuk, korban sempat teriak minta tolong, namun kondisi parkiran yang sedang sepi melancarkan niat jahat para pelaku penculikan. Tanpa banyak perlawanan, korban akhirnya dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa paksa oleh para pelaku. Diketahui korban saat itu sedang menghadiri pertemuan dengan tim salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo. Terakhir, korban sempat mengabarkan kepada rekan kerjanya bahwa rapat telah selesai. Sebelumnya, jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak mengembala sapi. Jasad korban ditemukan dalam posisi terkelungkup dengan tangan terikat dan mata ditutup lakban di antara ilalang di area persawahan di kawasan Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas dalam kondisi terikat dan terlilit lakban. Jenazah korban ditemukan 1 hari setelah penculikan dan masih mengenakan pakaian yang sama ketika dirinya diculik. Tak jauh dari jasadnya terdapat pula bekas tapak kendaraan roda 4 yang diduga digunakan untuk membuang jasad korban. Ada yang telepon, itu jam berapa? Kira-kira jam 7 lewat lah. Itu kata warga, Pak RT ada yang meninggal, ini ada yang membuang mayat gitu. Ya tengkurap, berarti tangan dilakban, ini dilakban sama kaki dilakban. Ciri-cirinya pakai baju batik, celana panjang sama pakai sepatu. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti serta keterangan dari para saksi. Polisi masih memburu para pelaku yang dipastikan lebih dari 1 orang. Tim Liputan Berita 1 melaporkan.